Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Erlina Dewi. Di sini saya akan sedikit berpidato, atau lebih tepatnya saya ingin menjabarkan isi dari artikel yang telah saya buat, yaitu yang berjudul tentang ayat Makkiyah dan Madaniyah sebagai metode pemahaman kontekstual Al-Quran dalam era modern. Al-Quran adalah kitab suci yang tidak hanya menjadi pedoman spiritual, tapi juga menjadi petunjuk kehidupan sosial bagi umat Islam. Selama lebih dari 20 tahun, ayat-ayat Al-Quran turun secara bertahap. Ayat-ayat Al-Quran turun secara bertahap mengikuti perkembangan kondisi umat pada saat itu. Karena turunnya bertahap, para ulama kemudian membagi ayat Al-Quran ke dalam dua kategori besar, yaitu ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Pembagian ini bukan sekedar masalah lokasi turunnya wahyu, akan tetapi lebih dari itu, yang mana ini menjadi pintu untuk memahami bagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW berkembang dari masa ke masa, dan bagaimana wahyu merespon perubahan situasi sosial, politik, maupun keagamaan. Nah, lanjut masuk pada perbedaan ayat Makkiyah dan Madaniyah. Apa sih ayat Makkiyah dan Madaniyah itu? Ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun pada masa awal dakwah di Mekah, yang mana pada masa tersebut jumlah umat Islam masih sangat sedikit dan mengalami penentangan yang kuat dari kaum Quraisy. Karena itulah tema besar ayat Makkiyah lebih banyak menekankan ketauhidan, penguatan akidah, penanaman nilai moral, serta kesabaran menghadapi tekanan. Bahasa yang digunakan dalam ayat Makkiyah cenderung singkat, retoris, dan menggugah hati. Tujuannya adalah untuk memperkuat jiwa para pengikut Nabi yang saat itu masih lemah secara sosial dan politik. Sudah membentuk masyarakat baru yang lebih teratur, bahkan memiliki sistem sosial dan pemerintahan. Karena situasinya lebih kompleks, ayat-ayat Madaniyah banyak berisi hukum, aturan sosial, muamalah, etika bernegara, hingga panduan mengenai perang dan perdamaian. Bahasa ayat Madaniyah yang digunakan juga berbeda, yang mana isinya lebih panjang, lebih rinci, dan cenderung bersifat instruktif, karena dibutuhkan untuk mengatur kehidupan komunitas muslim yang semakin berkembang. Mengapa sih pembagian ini menjadi penting? Jadi, pemahaman tentang Makkiyah dan Madaniyah itu sangat penting, terutama untuk membaca Al-Quran secara kontekstual, bukan hanya tekstual. Dengan mengetahui kapan, di mana, dan dalam kondisi apa sebuah ayat turun, kita dapat menangkap pesan Al-Quran secara lebih utuh. Pendekatan ini mencegah terjadinya salah tafsir, seperti menganggap semua ayat hukum berlaku kaku tanpa memperhatikan tujuan syariat. Sebab sebagian besar ayat Madaniyah turun sebagai respon atas kondisi sosial tertentu, bukan sebagai aturan mutlak untuk semua situasi sepanjang zaman. Pendekatan kontekstual berarti membaca Al-Quran dengan memahami konteks sosial, budaya, sejarah saat ayat diturunkan. Melalui pendekatan ini, kita dapat melihat bahwa ayat Makkiyah berfungsi sebagai fondasi nilai seperti tauhid, keadilan, kemanusiaan, dan moralitas universal. Sedangkan ayat Madaniyah memberikan contoh bagaimana nilai-nilai itu diterapkan dalam masyarakat sesuai kebutuhan masa Nabi. Ketika kita memahami hal ini, kita dapat melihat bahwa ajaran Al-Quran dibangun secara bertahap, dari membentuk keimanan hingga mengatur kehidupan sosial secara lengkap. Di era modern, kita menghadapi banyak persoalan baru mengenai teknologi, ekonomi global, hak asasi manusia, isu lingkungan, hingga relasi antar agama. Tidak semua persoalan ini secara langsung dibahas dalam Al-Quran, sehingga dibutuhkan cara membaca yang cerdas secara kontekstual. Melalui kerangka Makkiyah dan Madaniyah, kita bisa membedakan mana ajaran Al-Quran yang bersifat universal dan mana yang bersifat kontekstual. Kita dapat memahami nilai dasar Al-Quran secara lebih inklusif sehingga mendukung moderasi beragama. Dan juga kita bisa mengembangkan ijtihad yang relevan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai syariat tetapi tidak terjebak dalam kekakuan tekstual. Dengan cara ini, ajaran Al-Quran akan selalu hidup, relevan, dan dapat memberikan solusi bagi tantangan zaman.
Jadi, dengan pemahaman kontekstual ini, Al-Quran bisa dibaca secara lebih relevan di era modern, baik untuk menjawab isu sosial, hukum, maupun keberagaman, tanpa melepaskan nilai inti Islam atau hukum syariat Islam. Demikian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.